Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali menemukan kita. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Ya, baik anak sekalian, mari seperti biasa kita istighfar terlebih dahulu. Mudah-mudahan istighfar ini mengampuni dosa-dosa kita dan memberkahi ilmu yang kita dapatkan. Bersama-sama mari. Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah. Amin. Ya, sehat semuanya anak sekalian? Alhamdulillah Pak Tony Brother, Allah memberikan kesehatan kepada kalian semuanya. Sehat jasmani, sehat rohaninya. Dan selalu ingat, jaga iman, jaga imun. Ya, baik anak sekalian, kali ini kita akan belajar tentang merawat jenazah. Ya, bagaimana caranya, bagaimana syaratnya, bagaimana ketentuan-ketentuannya, kita akan pelajari. Ya. Baik, sebelum kita mempelajarinya, kita akan melihat dulu ya ayat-ayat yang berkaitan dengan jenazah ini. Dalam surat Ali Imran ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Kemudian kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya, itu adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 156. Kemudian kalau kita lihat dalam hadis, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kuntu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ahu rajulun min ansar fasallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qala ya Rasulullah ayyul mu'minina afdal qala ahsanuhum khuluqa qala fa ayyul mu'minin akyas qala aktaruhumul mauta dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dada ulaika akyas. Yang artinya adalah dari Ibnu Umar, ia berkata, aku pernah bersama Rasulullah SAW, lalu seorang Ansor mendatangi beliau. Ia memberi salam dan bertanya, wahai Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Beliau bersabda, yang paling baik akhlaknya. Lalu, mukmin manakah yang paling cerdas? Ia kembali bertanya, beliau bersabda, yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling baik dalam mempersiapkan diri untuk alam berikutnya.
itulah mereka yang paling cerdas. Yaitu hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang pengurusan jenazah. Ya, pengertiannya terlebih dahulu sekalian ya. Jenazah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah sebutan untuk mayat atau mayit atau orang yang sudah meninggal dunia. Nah, kemudian pengurusan jenazah adalah perilaku mengurus jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkannya. Ya, jadi harus 4 hal itu dalam pengurusan jenazah. Kemudian pengurusan jenazah itu ya dilakukan sebagai upaya memuliakan manusia yang sudah meninggal dunia. Kita bisa bayangkan orang meninggal terus kemudian dibiarkan tergeletak begitu saja tidak diurus, itu sama saja tidak memuliakan manusia ya, sama dengan binatang saja. Nah, manusia adalah makhluk yang beradab, maka dia memuliakan manusia dengan cara menguburkannya. Ya, sebab-sebab penyelenggaraan jenazah. Ya, yang pertama, ajaran Islam itu sangat menjunjung tinggi martabat manusia. Ya, kemudian manusia itu merupakan makhluk yang mulia. Kehidupan manusia itu diatur oleh Allah. Dan yang keempat adalah menjauhkan dari fitnah. Ya, kita bisa membayangkan kalau tidak diselenggarakan maka fitnah akan banyak terjadi pada manusia. Ya, kita lanjutkan hukum pengurus jenazah. Ya, hukum melaksanakan pengurusan jenazah ini adalah fardu kifayah. Kita harus membedakan fardu kifayah dan fardu ain. Fardu kifayah itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh sebagian orang Islam. Kalau fardu ain adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh tiap-tiap individu Islam. Ya, seperti sholat 5 waktu itu fardu ain, tapi sholat jenazah adalah fardu kifayah. Tidak semuanya wajib menyelenggarakan, cukup sebagian saja. Tapi kalau semuanya tidak ada yang melaksanakan, maka semuanya dalam suatu daerah itu, dalam satu kampung itu, mereka berdosa karena tidak melaksanakan kewajiban. Itu namanya fardu kifayah. Kifayah sendiri adalah cukup, artinya cukup ya, cukup sebagian saja yang mengerjakan. Nah, kita lanjutkan kriteria jenazah yang wajib diurus oleh umat Islam. Yang pertama tentu saja jenazahnya harus beragama Islam. Ya, yang kedua ada beberapa jenazah ya ini yang tidak wajib dimandikan, dikafani, bahkan disolatkan. Siapa itu? Ya, yang pertama adalah orang yang mati syahid, orang yang mati di medan perang itu harus dikuburkan apa adanya. Ya, dengan berlumpur darah, dengan memakai pakaian perangnya itu dikuburkan ya. Kenapa? Nanti dia akan dibangkitkan dengan bukti seperti itu bahwa dia betul-betul mati syahid di medan perang. Jadi itu suatu kebanggaan ya. Kemudian yang kedua, bayi yang keguguran dan belum sempurna bentuknya itu tidak wajib dilaksanakan penyelenggaraan jenazahnya. Terus kemudian orang yang hilang atau tidak ditemukan. Nah, tidak ditemukan bagaimana untuk diselenggarakan? Tidak bisa. Kemudian orang yang meninggal dan jasadnya hancur. Ya, ini tidak wajib selenggarakan. Nah, terus kemudian dalil tentang pelaksanaan pengurusan jenazah adalah dari hadis Abu Dawud ya, Ana Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kasru admul maitu ka kasrul haya. Artinya adalah sesungguh Rasulullah bersabda, dosa merusak tulang belulang mayit itu sama seperti dosa merusaknya ketika ia masih hidup. Yaitu
hati-hati dengan merusak jenazah, ya, tidak boleh dalam agama Islam. Ya, terus kemudian perintah mengurus jenazah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul haqqul muslim 'alal muslim khams raddus salam wa 'iyadatul marid wa ittiba'ul janaiz wa ijabatid da'wah. Ya, hak seorang muslim yang harus dipenuhi muslim yang lain ada 5, yaitu menjawab salam, mengunjungi orang sakit, mengantar jenazah, memenuhi undangan, dan menjawab doa orang yang bersih. Itu adalah hadis muttafaqun alaih, hadis yang tingkatannya sudah sangat tinggi. Kemudian kita lanjutkan pahala orang yang mengurus jenazah. Ya, kita baca artinya saja. Barang siapa mengantar jenazah seorang muslim karena iman dan mengharap pahala dari Allah sampai mensolatkan dan selesai menguburkannya, maka ia pulang dengan membawa pahala 2 qirot. Setiap qirot besarnya sama dengan gunung Uhud. Namun barang siapa yang mensolatinya lalu pulang sebelum dimakamkan, maka ia pulang dengan membawa pahala 1 qirot. Ya, jadi pahalanya orang yang mengurus jenazah ini sangat besar. Nah, sekarang kita lanjutkan adab seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Ya. Nah, yang pertama adalah saat sakit. Bagaimana, apa yang harus dilakukan seorang muslim apabila ada saudaranya sakit? Ya, tentu dia harus membesuk, ya, menghibur orang yang sedang sakit. Nah, cara menghiburnya bisa dengan kata-kata yang bagus, bisa dengan membawa bantuan yang diperlukan, ya. Itu adalah dalam membesuk, meringankan beban hidupnya. Kemudian yang kedua adalah mendoakan, ya, mendoakan semoga yang sakit itu lekas sembuh. Kemudian saat sakaratul maut, ya, adabnya adalah menghadapkan ke arah kiblat. Ya, kemudian menganjurkannya untuk berdoa, membaca surat Yasin, mentalkin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, berkata baik selama berada di depan orang yang sedang sekarat tadi. Kemudian setelah meninggal dunia, apa yang harus dilakukan? Ya, meninggikan tempat jenazah dan menghadapkan ke arah kiblat. Lalu mengucapkan doa musibah atau kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian memejamkan matanya, ya. Jika mulut jenazah itu terbuka, maka ditutupkan mulutnya. Hendaknya mengikat dagunya dengan kain, ya, agar supaya tidak terlihat menakutkan. Kemudian meletakkan sesuatu di atas perut sebagai penindih agar tidak mengembung, ya. Meletakkan kedua tangan, ya, di antara tali pusat dan dada, ya, seperti ini. Kemudian menutup tubuh jenazah dengan kain. Yang terakhir, jika semasa hidup memiliki hutang, hendaknya ahli waris segera membayar hutangnya. Ya, itulah adab seorang muslim yang baik kepada saudaranya. Ya, kemudian ini saat kita misalnya kalian sebagai seorang anak mendapati orang tua kalian sedang sakaratul maut, apa yang harus dilakukan? Ya, kadang-kadang kita bingung apa yang harus dilakukan, ya. Ya, tadi sudah kita jelaskan, di antaranya adalah menuntun, ya, atau mentalkin orang tersebut dengan membaca la ilaha illallah sesuai dengan keluarnya nafas. Ya, ketika nafas masuk dibarengi dengan la ilaha, ketika nafas keluar dibarengi dengan kata illallah. Karena ada hadis yang mengatakan barang siapa di akhir ayatnya membaca la ilaha illallah akan masuk surga. Jadi seperti ini.
illallah, 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 illallah. Ya, kalau nafasnya pelan, ikuti pelan. Kalau nafasnya cepat, ikuti cepat. Ya, begitu agar supaya jenazah ini bisa betul-betul mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Walaupun mungkin telinga kita tidak mendengar, tetapi minimal kita berprasangka baik bahwa hatinya itu juga mengucapkan la ilaha illallah. Maka seperti itulah yang sebaiknya kita lakukan saat kita mendampingi orang yang sedang sakaratul maut. Nah, kemudian kita lanjutkan. Hal yang sebaiknya dilakukan ketika mendapati seorang sudah dinyatakan meninggal. Ya, tadi juga sudah kita singgung. Jadi mata jenazah hendaknya ditutup, dipejamkan, kemudian mendoakan dan memintakan ampun atas dosanya. Ditutup mulutnya dengan cara diikat dagu dan kepalanya. Ya, seluruh badannya hendaknya ditutup dengan kain. Hal ini dilakukan agar penghormatan dan agar tidak terbuka auratnya. Ya, kemudian diperbolehkan untuk mencium mayat. Ya, bagi keluarga atau sahabatnya yang berduka cita karena kematiannya, Rasulullah pernah mencium Utsman bin Maz'un ketika ia mati hingga tampak air mata mengalir di pipi beliau. Nah, ini sebagai dasar boleh mencium mayat orang yang kita cintai. Kemudian keluarga yang ditinggalkan hendaknya segera membayar hutang si mayat jika ia berhutang, sebagaimana sabda Rasulullah. Memberitahu keluarga, kerabat dan teman-teman ya tentang kematiannya agar mengurus, mendoakan dan mensolatkannya. Ya, kemudian tidak boleh melukai mayat, sebagaimana tidak boleh melukai orang yang hidup kecuali dalam keadaan terpaksa. Misalnya ada bayi dalam kandungannya, itu terpaksa, maka boleh melukainya. Terus kemudian kita lanjutkan tata cara melaksanakan jenazah ini tadi. Yang pertama adalah memandikan. Syarat orang yang dimandikan itu harus balik, berakal, sehat. Ya, kemudian dia itu berniat memandikan jenazah. Ya, terpercaya tidak akan menceritakan cacat aib ya jenazahnya. Ya. Jika jenazahnya laki-laki, maka yang mandikan sebaiknya harus laki-laki muslim. Ya. Jika jenazahnya perempuan, maka yang mandikan adalah perempuan muslim. Jika jenazahnya seorang anak, maka laki-laki dan perempuan boleh memandikan. Jika jenazahnya perempuan dan tidak ditemukan seorang perempuan pun selain jenazah itu, maka jenazah tidak perlu dimandikan, akan tetapi cukup ditayamumkan saja. Ya. Kemudian cara memandikan jenazah. Punggung jenazah, ya, punggungnya sini disandarkan pada suatu, ya, dan perutnya diurut supaya kotoran yang ada dalam perut dapat keluar. Mulut, gigi, kuku, jari, kepala, dan janggut jenazah dibasuh. Ya, rambut dan jenggotnya jika berjenggot disisir perlahan. Setelah di seluruh badannya disiram, perlahan-lahan jenazah dibasuh dengan sabun dan disiram kembali sampai bersih. Ya, setelah itu diwudukan. Ya, diwudukan seperti orang wudu biasa. Ya, setelah selesai disiram dengan air yang bercampur dengan kapur barus dan daun bidara yang lainnya yang berbau harum. Nah, sekarang mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah adalah membungkus jenazah dengan kain kafan. Ya, setelah dimandikan, jenazah baru dikafani. Biaya mengkafani diambil dari harta jenazah yang meninggal. Kain kafan diupayakan berwarna putih bersih. Ya. Kain kafan yang digunakan berjumlah ganjil. Jenazah laki-laki menggunakan 3 lapis kain kafan, sedangkan jenazah perempuan itu menggunakan
5 lapis kain perempuan, 5 lapis kain kafan. Nah, ini kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Ya, sunnahnya seperti itu. Nah, wajibnya bagaimana? Wajibnya yang penting menutup seluruh tubuhnya. 1 lembar pun tidak apa-apa. Tapi kalau kita mau mengikuti yang sunnah, maka seperti tadi. Ya. Kemudian cara mengkafani jenazah, ya, membentangkan kain kafan, ya, sehelai demi sehelai, ya, dikasih pewangi, dikasih yang anti semut, ya, itu dibentangkan satu persatu. Kemudian mengangkat dan meletakkan jenazah di atas kain kafan dalam keadaan tertutup dengan kain, ya, jangan dibuka begitu auratnya kelihatan, tapi masih posisi tertutup. Kemudian menyelimutkan kain kafan bagian kanan atas kain kafan sebelah kiri secara berurutan dari lembar ke lembar berikutnya. Lalu mengikat jenazah dengan 5 tali yang telah disiapkan. Jadi tali itu sebenarnya sudah disiapkan di bawah kain kafan tadi. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan mensolatkan jenazah. Cara mensolatkan jenazah tentu yang pertama harus niat terlebih dahulu. Ya, niat bagi laki-laki adalah usolli ala hadal mayyiti arba'at takbirati fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala kalau sebagai makmun, atau imaman lillahi ta'ala kalau sebagai imam. Nah, sekarang kalau perempuan maka cukup diganti dengan hadhihi, ya, usolli ala hadhil mayyitati arba'at takbirati fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu ya untuk niatnya. Jadi ada 4 takbir nanti dalam sholat jenazah. Takbir pertama adalah membaca Al-Fatihah, takbir kedua adalah membaca sholawat Nabi, takbir ketiga adalah membaca doa untuk jenazah, takbir keempat adalah mendoakan semua orang baik yang ditinggalkan maupun yang meninggal. Kemudian bacaan untuk takbir yang ketiga adalah seperti ini semua. Kalau yang laki-laki itu domirnya hu, kalau perempuan domirnya ha, ya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waksilhu bil ma'i wat talji wal barad. Ya, seperti itu. Ya, terus kemudian kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha waksilha bil ma'i wat talji wal barad. Ya, seperti itulah ya cara kita membaca takbir kedua, yang artinya ya Allah ampunilah ya, kasihanilah ya, sejahterakanlah ya, maafkanlah kesalahannya, hormatilah ke dalam tangannya, luaskanlah tempat tinggalnya, bersihkanlah ia dengan air es dan embun, bersihkanlah ia dari dosa sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari kotoran. Gantilah rumahnya dengan rumah yang dulu, dan gantilah keluarganya dengan yang lebih baik daripada keluarganya yang dahulu. Dan peliharalah dia dari huru-hara kubur dan siksa api neraka. Ya, itu adalah bacaan untuk takbir ketiga. Nah, sekarang bacaan untuk takbir keempat. Allahumma la tahrimna ajruhu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu, untuk laki-laki. Untuk perempuan Allahumma la tahrimna ajruha wa la taftina ba'daha waghfir lana wa laha, yang artinya ya Allah, janganlah engkau rugikan kami dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunlah kami dan dia. Ya, setelah itu membaca salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah tata cara mengerjakan sholat jenazah. Ya, nanti silahkan dipraktekkan bersama. Ingat, saat pertama ya berniat dulu, usolli ala hadzal mayyiti
arba takbirati fardhu kifayati lillahi ta'ala ya. Kemudian Allahu akbar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, amin. Allahu akbar, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad. Allahu akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ya, kemudian berdoa. Ya, begitulah tata cara kita melakukan sholat jenazah. Sekarang kita lanjutkan. Yang ketiga adalah pemakaman jenazah. Ya, tentu harus mempersiapkan makam terlebih dahulu. Ukuran lahat, ya, liang lahatnya itu kira-kira 4 hasta atau 2 meter. Ya. Ukuran 2 meter bertujuan agar bau tidak keluar dari makam dan aman dari bahaya binatang buas. Ya. Kemudian membuat liang lahat, ya, liang yang dibuat agak menjorok di sisi kubur arah kiblat sebagai tempat jenazah. Nah, liang lahat ini di tengah-tengah kubur untuk tempat jenazah. Ya. Kemudian prosesi pemakaman jenazah. Jenazah dikeluarkan dari keranda dan mulai dimasukkan dari arah kepala. Ya, jadi diterima begitu, kemudian meletakkan jenazah di lubang, ya, di liang lahat dalam keadaan miring ke kanan serta kepalanya dihadapkan ke kiblat, ya, sambil mengucap Bismillahirrahmanirrahim Rasulillah, seperti itu ya. Kemudian membuatkan bantalan dari tanah dan diletakkan di bawah pipi jenazah, ya, di leher bagian belakang, punggung, pinggul, dan paha. Tujuannya adalah agar tetap miring. Membuka tali kain kafan bagian kepala dan menempelkan pipinya di tanah, gitu ya. Menutup liang lahat dengan papan atau bambu agar tidak terkena runtuhan tanah, yaitu tujuannya agar memuliakan, tidak langsung kena tanah, biar kena papannya terlebih dahulu, ya. Kemudian kita lanjutkan menutup lubang kubur, ya, dengan tanah secara perlahan-lahan seraya mendoakan jenazah agar mendapatkan rahmat dari Allah, ya. Setelah timbunan makam sempurna dengan ketinggian tanah sekitar 1 jengkal, maka disunahkan menaburkan 3 genggam tanah ke arah makam. Kemudian memanjatkan doa untuk jenazah sebelum meninggalkan kubur, semoga jenazah diampuni dosanya. Nah, terus kemudian hikmahnya. Hikmah pelaksanaan pengurusan jenazah adalah mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas takwa kepada Allah. Yang kedua, mengingatkan kepada manusia akan kematian dirinya sendiri. Yang ketiga, mendorong manusia untuk memperbanyak amal soleh. Yang keempat adalah mendorong manusia untuk meningkatkan kualitas sebagai makhluk sosial. Yang kelima adalah mendorong manusia untuk senantiasa menutupi aib sesama hamba Allah. Lalu menunjukkan sikap menghargai dan menghormati jenazah. Ya, itulah tadi pengurusan jenazah. Mudah-mudahan dengan itu nanti ketika kalian itu berada di masyarakat tidak bingung apa yang harus dilakukan, ya. Makanya dari sekarang belajarlah untuk bisa sholat jenazah terutama itu. Ya, kalau mengurus
mandikan itu bisa beramai-ramai. Tapi minimal kalau orang yang tahu dengan yang tidak tahu pasti berbeda di situ ya, anak sekalian. Maka diilmuni, dipahami dan dipraktikkan. Ya, begitulah anak sekalian. Anak sekalian, marilah kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.